Israel pun saat ini merekrut puluhan ribu pekerja India untuk mengatasi krisis tenaga kerja. Perusahaan konstruksi di Israel telah meminta pemerintah mengizinkan mereka mempekerjakan lebih dari 100.000 pekerja India. Mereka menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya telah ditangguhkan menyusul operasi perlawanan Palestina pada bulan Oktober. Pusat Migrasi dan Integrasi Internasional Israel menyebut India akan menjadi salah satu pemasok terbesar pekerja bangunan di Israel. Mereka ingin menerima 100.000 hingga 20.000 pekerja India dalam beberapa bulan mendatang. Iklan telah dipasang di seluruh India yang menunjukkan gaji berkisar antara 1.400 hingga 1.700 dolar per bulan. Ada yang berpikir perang ini menderita. Perang ini tidak menderita bagi orang yang hobi perang. Tapi bagi orang yang gak hobi perang, perang adalah sebuah penderitaan. Tetapi ketika dia tidak perang, dia lebih menderita karena dia pasti akan diserang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Pasti dia akan diserang. Tuhan yang agung, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam hidup kami. Setiap saat, setiap waktu. Hanya Yesus, hanya Dia. Tidak ada lagi yang lain. Karena satu-satunya penolong hanyalah Yesus. Satu-satunya pembela hanyalah Yesus. Satu-satunya yang berdaulat, yang berkuasa hanyalah Yesus. Satu-satunya penguasa hanyalah Yesus. Yesus, kami yakin percaya di dalam Engkau kami berkemenangan. Di dalam Engkau kami berkemenangan. Karena Engkau telah berikan kuasa kepada kami untuk kami berperang, untuk mengalahkan setiap siasat si jahat, setiap siasat si iblis, si setan, siasat-siasat roh dunia. Kami kalahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami menang lebih daripada pemenang. Bukan kami yang ngomong, Tuhan yang mengatakan. Bukan kami yang minta-minta, Tuhan yang berjanji. Kami hanya melaksanakan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami. Dan kami yakin percaya semua janji-janji Tuhan pasti digenapi. Urabasaka maralabasaka ralababas. Yaralabasaka takuralababasada. Uramasaka ralabayaralabasi. Kiarala masyaka takurala balaba. Urapi lidah mulbir hambamu Tuhan Yesus. Supaya apa yang hamba sampaikan Tuhan Yesus Kristus, semuanya ini memberkati kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang dilewatkan. Semuanya kami menerima kelepasan, menerima kemerdekaan. Kami terus bangkit dalam kuasa roh. Terus hidup dalam berkelimpahan. Hidup dalam berkat Tuhan. Berkat ilahi. Kami percaya kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Urapi lidah hambamu menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, setan, iblis, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu lidah mulbir hambamu untuk berkata-kata, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tutup bungkus aku dengan darah-Mu Yesus. Sembunyikan daku belakang salib-Mu biar kemuliaan-Mu nampak di wajahku. Terlihat wibawa Tuhan dalam pribadiku. Kuasa-Mu nyata dalam gerak dan ucapan yang kusampaikan. Sehingga aku ada di sini bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi aku memberikan impartasi. Sehingga mereka semua pulang dengan sukacita. Dengan hati yang gembira. Karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus ambil alih lidah mulbir hambamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai buat Yesus yang meriah, yang semangat. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat Tuhan kita, amin. Mari kita deklarasikan yel-yel kita. Haleluya. 3, 2, 1.
haleluya, haleluya. Silakan duduk, haleluya. Saudara, kita saksikan dulu video ini ya. Ya, ini sangat dahsyat, luar biasa ya. Coba kita saksikan dulu. Dikabarkan ratusan ribu warga Israel pun saat ini merekrut puluhan ribu pekerja India untuk mengatasi krisis tenaga kerja. Perusahaan konstruksi di Israel telah meminta pemerintah mengizinkan mereka mempekerjakan lebih dari 100 ribu pekerja India. Mereka menggantikan warga Palestina yang izin kerjanya telah ditangguhkan menyusul operasi perlawanan Palestina pada bulan Oktober. Pusat Migrasi dan Integrasi Internasional Israel menyebut India akan menjadi salah satu pemasok terbesar pekerja bangunan di Israel. Mereka akan menerima 100 ribu hingga 20 ribu pekerja India dalam beberapa bulan mendatang. Iklan telah dipasang di seluruh India yang menunjukkan gaji berkisar antara 1.400 hingga 1.700 dolar per bulan. Saudara, kenapa ini saya tampilkan, saudaraku yang saya kasih? Ya, hidup ini peperangan. Ya, hidup ini peperangan. Ya, ini yang saya tampilkan ini bisa menjadi contoh bagi kita ya, bahwa Israel dalam situasi perang pun saudara, mereka masih diberkati Tuhan. Walaupun sempat mereka mengalami krisis ekonomi, bukan berarti karena mereka tidak diberkati Tuhan. Karena mereka pulangkan semua tenaga kerja yang berasal dari Palestina. Jadi diambil tenaga kerja beberapa ribu orang ya dari India. Artinya saudara, negara yang kondisi perang masih bisa terima tenaga kerja beberapa ribu orang. Sedangkan negara yang seperti kita aman-aman seperti ini aja saudara, itu saudaraku yang saya kasih, ya banyak pengangguran. Contohnya ini ya, ini dia. Kenapa? Ya tidur-tidur di kolong nih ya. Ini karena pengangguran saudara. Mereka nggak bisa ngontrak ya, karena nggak ada punya uang, karena nggak kerja. Ya tetapi Israel bisa terima pekerja. Luar biasa saudara. Contoh kita ini, lihat nih ya. Kita lihat. Kenapa saudara Israel bisa ya menerima pekerja? Ya, kalau Anda mau kaya kayaknya pergi ke Israel lah. Berapa tadi gajinya itu ya? 1.700 berarti berapa? Berapa duit tuh? 20 juta lumayan. Ya. Ya udahlah ya. Ya biar gak ditahu orang nama dia Mister Ucok aja. Seperti saudara kita dari Palembang. Berapa bulan yang lalu ya sudah dibaptis, sudah lama. Nanti kita serahkan surat baptisan. Mungkin orang bilang dia ini mufat lah istilahnya ya. Ya, tetapi dia bersaksi kepada saya kemarin. Pak, saya dibilang murtad, santai-santai aja. Haleluya. 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 Apa? Contohnya begitu. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi jangan meributkan makanan. Marilah kita hidup dalam kebenaran Yesus. Oh, bangkit, bangkit, bangkit. Haleluya, haleluya. Ya, saudara, ini contohnya ya. Di negara kita aja yang aman, tidak perang ya. Tapi masih banyak orang-orang yang tidur di kolong jembatan. Kalau saya hitung kira-kira 5.000 lebih ya. Jakarta Barat, Utara, Selatan itu bisa 5.000 lebih. Apa kaitannya dengan apa yang saya mau khotbahkan? Ya, kaitannya hidup ini adalah peperangan, saudara. Ya, hidup ini adalah peperangan. Ya, jadi apa itu hidup? Saudara tahu arti hidup? Hidup itu apa ya? Hidup itu apa? Haleluya. Hidup, bernapas, bergerak, bernyawa. Iya. Haleluya. Iya. Tetapi hidup ini saudara tidak hanya cukup bernapas, bergerak, ya, bernyawa. Hidup ini saudara memerlukan banyak hal-hal yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Dan hal-hal itu bahkan belum kelihatan.
Contoh misalnya ya, kita membutuhkan keperluan-kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membutuhkan kesehatan. Kita membutuhkan juga yang namanya, saudaraku yang saya kasih, pekerjaan dan yang lainnya lah. Kita membutuhkan semua itu, saudara. Tetapi semuanya itu tidak bisa kita dapatkan begitu saja. Ya, kita nggak bisa dapatkan begitu saja. Makanya saya katakan tadi, hidup ini adalah peperangan. Apa itu perang, saudara? Perang itu apa ya? Haleluya. Perang itu apa? Perang. Iya. Perang itu adalah perlawanan yang kita lakukan terhadap oknum atau oknum-oknum. Ya, oknum berarti itu bicara tunggal, oknum itu bicara banyak. Alkitab bilang Efesus 6 ayat 12, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, terus apa? Roh-roh jahat, terus ya, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Jadi saudara, ada dua cara hidup yang selalu dilakukan oleh setiap manusia. Yang pertama, dia ya akan melakukan sesuatu ketika dia sudah dikalahkan. Dia akan melakukan sesuatu ketika dia sudah ditawan. Dia akan berbuat sesuatu. Aku harus buat apa? Aku harus buat apa? Ada kemungkinan dia bisa lari ya dari cengkraman, dari tawanan oknum-oknum itu. Tetapi ada lagi. Dia tahu dia belum ditawan. Dan dia pun tahu bahwa ini tidak mungkin ya, dia ini bisa dikalahkan. Tetapi sekalipun dia tahu seperti itu, dia tetap berjaga-jaga. Karena dia tahu bahwa sewaktu-waktu musuh itu bisa datang dengan tiba-tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dia berjaga-jaga. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga hanya 1 jam saja? Kenapa Yesus mengatakan demikian? Di Matius 26 ayat 41. Karena saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus, ini kenapa kecil ya suaranya? Iya, hilang-hilang kadangnya. Apa ganti yang lain aja ya? Ganti yang mic tadi. Oh ya. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih, karena ya Yesus melihat murid-muridnya ini santai hidupnya. Ya, karena mereka pikir ini aman, kondisi damai, kondisi lagi tenang. Ya kita santai saja. Tapi Yesus melihatnya beda. Yesus melihat ini situasi memang di luar, di dataran kelihatan tenang, kelihatan aman, kelihatan situasi secara global, secara datar semuanya aman. Tetapi Yesus tahu bahwa ada oknum-oknum yang selalu tidak senang, tidak suka dengan kelompok yang dipimpin oleh Yesus. Makanya Yesus selalu berdoa untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi muridnya, supaya muridnya bisa ikut melakukannya, saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi muridnya nggak mau mengikutinya. Nah, terbukti saudaraku yang saya kasih, makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, peperangan yang kita hadapi ini, saudara, ini peperangan yang nyata di alam roh. Ya. Peperangan ini peperangan yang nyata di alam roh. Jadi hanya ada dua ya yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya, dalam menghadapi hari-hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang pertama, dia mengalami dulu, baru dia mau perang, atau perang dulu, baru dia mengalami. Haleluya.
Kalau dia mengalami dulu, artinya untuk dia bangkit, perang, menang, itu lebih berat. Itu lebih berat. Ya, karena sudah banyak tekanan, sudah banyak masalah, sudah banyak kesulitan di sana yang mengikat dia, saudara. Dia pasti berat untuk dia bangkit, untuk mau berperang. Yang paling safety, paling aman adalah kita selalu berjaga-jaga dan kita selalu melihat bahwa ada oknum-oknum iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap yang selalu ingin menghancurkan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, ya, sebelum Mama Nael kena serang, itu kita lebih dulu yang diserang, ya. Heran ya, itu bisa semen itu ubin yang di bawah tempat tidur Ibu Gembala itu panas sekali, ya. Kalau kita goreng telur pun bisa di situ, saking panasnya. Jadi saya 1 menit aja nggak kuat, saking panasnya. Akhirnya nggak ada cara lain, kita harus matikan listrik dari depan. Karena biar bagaimana ya, kalau listrik mati ini pasti aman. Kalau masih tetap panas juga ya kita nggak ngerti. Iya, saudara, keesokan harinya ya dipanggillah seorang tukang listrik. Dan waktu itu saya ada di luar dan saya pas datang, tukang listriknya lagi betulin yang konslet di kamar, di ruang makan itu. Konslet katanya. Rupanya ibu ini tidak menceritakan secara detail atau tidak mendesak dia. Yang kami masalahkan sebenarnya bukan masalah konslet. Masalahnya kenapa di bawah kasur itu bisa panas ubin itu. Dan ketika saya bawa tukang listrik itu ke kamar, dia pun heran. Karena persoalannya itu di sini kabelnya. Kabelnya itu jelas kelihatan karena dibongkar itu, asbes, kelihatan kabelnya. Itu kabel yang panas ini jauh dari ubin, berapa meter lagi ke ubin atas. Kok bisa sampai sepanas itu? Ya, akhirnya dia nggak bisa jawab ya. Ya, saya juga bingung kenapa begini. Tetapi begini saja katanya. Kalau masih tetap panas juga nanti sudah diperbaiki di bawah ini, ya ini harus dibongkar. Siapa tahu ada kabel yang ditanam, katanya gitu. Ya oke. Ya setelah dibetulin dia, kita tunggu sejam, 2 jam, 3 jam nggak panas. Biasanya sejam aja sudah langsung panas, saudara ya. Tidak panas. Saudara, apa kira-kira yang kita dapatkan lewat peperangan ini? Ya, bayangkan saudara, itu sudah jam 12 malam. Seharusnya Ibu Gembala sudah tidur. Ya, tetapi dia belum tidur. Tumben-tumben dia menjagai semen ubin. Itu, kalau ubin itu nggak dijagai, kemungkinan ini bisa meledak. Saking panasnya. Dan bisa terbakar ini gereja. Ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, tumben-tumbennya ibu itu belum tidur. Dibangunin saya. Apa? Lihat ini. Ubin ini panas. Kau aneh-aneh aja. Wih, bener panas, saudara. Lolos kita. Saudara, kalau ibu waktu itu nggak dipakai Tuhan, ya, artinya dia tidur. Itu nggak mungkin panasnya tadi sampai ke atas, nggak. Itu panasnya ketika mungkin setengah senti gini baru terasa. Itu bisa meledak, saudara. Ya, saking panasnya. Ya, kita selamat dari itu. Dan nggak lama Mama Nael, saya dengar operasi kan gitu. Yang tadinya dibilang tumor, tapi akhirnya jadi motor ya. Akhirnya gagal tumornya kan gitu. Puji Tuhan ya. Saudara, puji Tuhan udah bersaksi tadi ya. Terus, saudara, setelah itu
Bang James. Ya, jadi gini saudara. Saya juga kaget nih, ya. Ibu gembala bilang, woi, udah mau mati. Jadi gini, si Bang James ini, dia kena malaria. Sudah dikasih selimut, mungkin saking dinginnya, dia masuk ke spring bed. Jadi dia nggak bisa keluar, nggak bisa bernapas. Itu kalau nggak tertolong Pak, 15 menit lagi tewas. Pasti meninggal. Karena kekuatan kita ya untuk nyelam aja itu paling 15 menit, udah hebat lah 15 menit ya. Iya, ya dia nggak bisa napas. Barulah ibu gembala sama si Jul ya, diangkat itu, spring bed itu. Wah baru dia, selamat dia ya. Iya, sudah berapa lama dia nggak bisa mendengar. Tapi mulai dari kemarin dia sudah bisa mendengar. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Bang James, senyum dia kan. Bangkit berdiri. Haleluya. Iya, luar biasa. Berarti dia ada dengar. Coba saya nggak usah pakai. Haleluya. Ganti mic kayaknya ya. Wah, itu jangan-jangan betul tuh kabelnya kata Bapak itu ya. Suruh ganti ya. Tapi kata si itu nggak ada kaitan ke kabel. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, mungkin dicabut aja dulu yang lainnya ya. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya juga jadi lupa apa tadi ya? Rata-rata pemikiran manusia ini. Iya, kalau ditanya pasti takdir. Iya, karena dari Tuhan itu, dari Allah itu ada takdir baik, ada takdir jahat. Takdir buruk maksudnya, ada takdir buruk, ada takdir baik. Ya, jadi biasanya kalau kita tanya kepada orang gitu ya, kita adakan survei, pasti mereka bilang hanya takdir lah. Ya, makanya mereka tidak selalu mempersoalkan. Misalnya kalau mereka miskin ini, ya kita tanya kenapa kok miskin? Takdir. Nah, terus misalnya mereka sakit, kenapa kok sakit? Takdir. Bersyukur aja lah udah takdir. Ya. Kenapa kau cerai? Takdir. Kenapa dia lompat dari lantai 7 apartemen? Mati. Takdir. Kenapa kok bisa tabrakan? Takdir. Yang penting takdir, semua itu takdir. Saudara, ya Alkitab jelas mengatakan, saudaraku yang saya kasih, yang ada pada Tuhan semuanya baik. Semuanya baik, ya. Kita lihat penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, ya, sampai penciptaan manusia hari keenam, itu semuanya baik. Nggak ada satupun yang jahat. Semuanya baik, nggak ada yang buruk, semuanya sempurna. Ya. Tapi kenapa saudara akhirnya ada hal-hal yang buruk? Ya. Saudara, kalau kita baca Alkitab baik-baik, di situ sepertiga malaikat di sorga yang dipimpin oleh Lucifer itu memberontak. Ya. Memberontak sehingga mereka diusir dari kerajaan Tuhan. Nah, disitulah mulai ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Bukan Tuhan yang buat. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, bukan Tuhan yang buat. Karena Tuhan itu hanya ingin berbuat baik kepada umatnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Iya. Dia hanya ingin berbuat baik kepada umatnya. Bahkan bukan hanya kepada umatnya ya, tapi kepada semua orang yang tidak mengenal dia pun dia hanya ingin berbuat baik. Tapi kenapa ya ada orang-orang yang menghujat dia ya, yang memfitnah dan yang mengejek Tuhan gitu ya. Kok tiba-tiba mereka bisa celaka? Tiba-tiba mereka bisa kena malapetaka. Kenapa saudara? Jadi begini. Ya. Setan ini ya,
setan ini sangat munafik. Licik, munafik, ya. Jadi sejahat apapun orang, ya, itu tidak akan pernah setan mendampingi dia dengan setia. Walaupun sebenarnya apa yang dikerjakan dia itu adalah pekerjaan setan, tapi setan tidak mungkin mendampingi dia dengan setia. Kenapa, saudara? Karena setiap manusia pun kejahatannya tidak sempurna. Iblis itu selalu minta sempurna dalam kejahatan. Ketika mereka tidak bisa melakukan kejahatan itu dengan sempurna seperti yang iblis mau, maka dia akan dilepaskan oleh iblis itu sendiri. Tuhan nggak mau bela dia. Iblis nggak mau menyelamatkan dia. Ya, pasti dia akan hancur. Kenapa? Karena hanya ada dua kekuatan di muka bumi ini. Tuhan dan iblis. Sebenarnya manusia itu tidak punya kekuatan. Manusia itu tidak punya kekuatan. Ya, begini. Kalau ada manusia bilang, saya sebenarnya kosong, bohong. Nggak ada manusia yang kosong. Manusia semua berisi. Isinya kalau nggak Tuhan, iblis. Nggak ada manusia yang kosong. Nggak. Masa dia bisa kosong? Hebat banget. Sedangkan di Matius 12, ada orang yang diikat setan, dirasuk iblis, yang jahat banget. Diusir itu iblis. Dia lari kemana-mana cari tempat. Nggak dapat tempat lagi, dia balik lagi. Dilihatnya kosong, dia masuk. Ya. Berarti nggak mungkin ada yang kosong. Semua ada isi. Haleluya. Haleluya. Sekalipun orang ateis, dia tidak percaya adanya Tuhan, bahkan dia tidak percaya adanya setan, bukan berarti kosong. Isinya pasti ada. Ya, itu tadi hanya dua kekuatan. Kalau nggak setan, Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah tahu, ya, dalam kehidupan ini ada dua hal, ya. Ada dua hal yang selalu dilakukan oleh manusia. Yang pertama, dia terpuruk dulu, baru dia bangkit mau melawan, atau dia lagi tidak terpuruk, tapi dia terus berperang. Kalau dia lagi tidak terpuruk, terus berperang, kekuatannya itu lebih dahsyat, itu lebih luar biasa. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya tidak ada hari tanpa perang. Ya. Jadi apa yang dibilang Mama Nael itu benar. Ya. Jadi kita ini, ya, lagi dapat serangan. Ya. Sebenarnya tadi saya bukan mau menyampaikan ke sini, saudara. Iya. Jadi kita lagi dapat serangan. Haleluya. Haleluya. Apa itu perang? Perang itu adalah mengadakan perlawanan, ya, terhadap yang mau menyerang. Ya. Itulah arti perang. Ya. Apa itu artinya tidak perang? Tidak perang artinya kita menyerah kemanapun lawan mau bawa kita. Kita nyerah saja. Ya, dia mau bawa kemana, ya kita nyerah saja. Iya. Dia mau bawa kemana, ya kita nyerah saja. Pasrah. Ya. Jadi pilihan ada sama kita. Kita mau perang atau kita mau mengikuti apa yang lawan kita mau. Kita mau mengikuti apa yang musuh kita mau. Atau kita perangin dia. Haleluya. 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 Iya. Saudara, kalau peperangan ini, ya, kita hanya lakukan dalam waktu-waktu genting, ya, sangat sulit kita untuk menang.
Kenapa? Karena kita tidak punya persiapan yang betul-betul matang. Jadi waktu genting itu artinya seperti yang contohnya, ya. Harusnya Hamas tidak bisa masuk ke Israel. Harusnya. Tapi kenapa bisa 1.200 orang meninggal dibuat Hamas? Ini berarti ada kelalaian. Makanya saudara, di dalam kehidupan ini ya kita adalah berperang. Kita tidak boleh lalai. Kalau kita lalai, kita habis. Haleluya. Musuh kita bukan Hamas. Musuh kita pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara. Haleluya. Saudara, Anda tidak mau memilih perang. Ya, artinya dengan sengaja Anda memberikan diri Anda untuk diperbudak oleh musuh. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya musuh. Semua kita punya musuh. Karena kita ini adalah target iblis. Kita ini target setan. Tetapi jangan engkau takut dan gentar. Ada Tuhan di pihak kita. Tuhan bersama kita. Kita sudah ditakdirkan untuk menang. Lebih daripada pemenang. Tetapi tidak mungkin bisa menang kalau tidak ada peperangan. Karena kemenangan akan kita terima kalau kita berperang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau Anda percaya Tuhan Maha Baik, tapi setiap Anda mengalami yang buruk, Anda bilang takdir. Takdir Tuhan, takdir ilahi. Bukankah Anda itu punya dua kepribadian? Haleluya. Yang buruk tidak mungkin dari Tuhan. Tuhan kita tidak akan kasih yang buruk sama kita. Saya aja seorang bapak, ya, waktu saya menikah dengan istri saya, terus istri saya hamil, saya sudah punya program buat anak saya. Minimal mereka tidak boleh lapar, tidak boleh miskin, mereka harus hidup yang wajar, yang layak. Pasti saya berpikir seperti itu. Saya bapak yang jahat aja, tahu berbuat baik. Apalagi Tuhan kita Bapak di sorga. Dia lebih tahu untuk berbuat yang terbaik untuk saudara dan saya. Amen. Ketika engkau mulai membangun pikiran negatif terhadap Tuhan, maka yang datang selalu negatif. Tapi ketika engkau mulai membangun pikiran positif terhadap Tuhan, maka yang datang pasti positif. Amen. Karena Tuhan hanya menilai kita dari apa yang kita pikirkan. Tuhan menilai kita apa yang kita inginkan. Haleluya. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, Tuhan pasti tahu. Ya makanya saudaraku yang saya kasih, undang-undang yang ada di sini, ini lebih hebat, lebih dahsyat daripada undang-undang yang pemerintah buat. Kenapa? Karena tidak pernah ada polisi menangkap orang, ya, kutangkap kau. Kenapa? Kau mau ingin memperkosa orang kan? Nggak ada. Kutangkap kau. Kenapa? Kau ingin rampok kan? Nggak ada. Bisa ditangkap ketika ada perbuatan. Tetapi Tuhan, Dia Maha tahu. Sebelum kau berbuat, Dia tahu apa yang ada di hatimu, di pikiranmu. Oleh sebab itu, hati-hati berpikir dan hati-hati menginginkan sesuatu. Karena menginginkan sesuatu dan berpikir sesuatu, itu harus dipertanggungjawabkan di hadap Dia yang Maha Agung, yang Maha Adil. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini saatnya kita berperang. Makanya kemarin waktu doa malam, saya lihat ada perubahan ya. Yang hadir agak lumayan. Iya.
Mungkin mereka sudah menyadari ini waktunya berperang. Haleluya. Haleluya. Iya, karena selama saya menggembalakan tidak pernah terjadi peristiwa sampai beruntun seperti ini. Karena dulu kita orang-orang pendoa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Iya kan? Mungkin ada di antara saudara berkata, belum terjadi atas saya. Ketika kau mau ngomong gitu, kau sedang membangun sebuah pikiran yang melawan kodrat ilahi. Engkau sedang membangun pikiran yang ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dan ingat baik, ketika kau sudah mengalami keterpurukan itu, engkau akan sulit untuk bisa bangkit menjadi menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Kalaupun ada kesaksian, tapi engkau sudah korban lebih dulu. Oke, kau punya kesaksian. Luar biasa kesaksianmu, tapi kau korban lebih dulu. Ada orang bersaksi, luar biasa. Luar biasa, mobilku hancur semua. Kakiku cuma engkel, tapi mobilku hancur. Gak diasuransi lagi mobilnya. Tapi semua kan tepuk tangan jemaat. Tuhan dahsyat, Tuhan baik, betul gak? Tuhan telah menyelamatkan dia. Tepuk tangan. Kita disuguhkan hal-hal yang begini. Di gereja disuguhkan hal-hal yang begini. Jadi orang malah terlena. Seharusnya kan lebih bersyukur. Saya gak tabrakan. Mobil saya bagus, gak lecet. Kan itu lebih bagus. Kenapa orang lebih senang mendengar kesaksian yang seperti itu? Karena kita akan dibodoh-bodohi. Supaya kita ini tidak mau berperang. Kenapa bisa mujizat itu terjadi? Itu karena Tuhan baik. Tapi ada mujizat yang lebih besar. Engkau tidak mengalami kecelakaan. Engkau tidak mengalami kebangkrutan. Engkau tidak mengalami hal-hal yang buruk. Karena engkau sudah mengcover semuanya dengan perang. Dengan perang. Tinggal pilihanmu. Semua bisa kau saksikan kebaikan Tuhan. Tetapi tinggal pilihan kita. Haleluya. Haleluya. Karena saudara, peperangan di alam roh ini, ya, ini lebih dahsyat daripada peperangan di alam-alam yang nyata. Karena peperangan alam roh ini, saudara, ini kecepatannya tidak bisa terduga. Hanya satu yang kita bisa lakukan, tetap berjaga-jaga. Karena 1 Petrus 5 ayat 8, dia berjalan seperti singa yang mau ngaum, siap untuk menelan. Dia itu iblis, dia itu setan. Tapi saudara, setan itu roh. Manusia pun bisa jadi setan. Kalau roh setan itu masuk dalam diri manusia itu. Oleh sebab itu saudara, kita ya tidak bisa menjalani hidup ini dengan santai-santai. Mungkin kalian berpikir santai itu lebih enak daripada berperang. Salah. Salah. Saudara, ada beberapa orang yang maniak perang. Maniak perang. Di Timur Tengah itu rata-rata negara itu maniak perang. Mereka kalau perang malah puas. Malah banyak banjir darah, mereka senang. Itu maniak perang. Iya. Jadi jangan ada yang berpikir perang ini menderita. Perang ini tidak menderita. Bagi orang yang hobi perang. Tapi bagi orang yang gak hobi perang, perang adalah sebuah penderitaan. Tetapi ketika dia tidak perang, dia lebih menderita karena dia pasti akan diserang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Pasti dia akan diserang. Haleluya. Ya, saya mulai merasakan, saudara, saya mulai merasakan peperangan itu terjadi. Dan siapa lagi yang berikutnya yang akan dia libas?
Ya, kita tunggu aja. Oh, Bapak ini sepertinya mengancam. Bukan. Saya memberi warning buat saudara. Saya tidak mau saudara terpuruk dulu, baru Tuhan, terus sudah hancur dulu, baru Tuhan pulihkan, terus saudara bersaksi. Saya tetap katakan haleluya, Tuhan baik. Tapi saya mau Anda tidak terpuruk sama sekali. Dan Anda terus menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tidak boleh ada yang sakit-sakit. Tidak boleh ada yang kecelakaan. Tidak boleh ada yang miskin kelaparan. Tidak boleh ada yang bayar utang. Haleluya. Tidak boleh ada yang kantongnya kosong. Haleluya. Saudara, saya katakan sama istri saya, ini sekitar tanggal 18 atau 20, lihat aja itu di mobil saya ya, platnya ya. Kita akan bayar pajak 10 jutaan kurang lebih. Tanggal 5 bayar lagi pajak yang satu lagi, 7 juta lebih. Gimana ini? Sedangkan pelayanan kami hanya seperti ini saja, melayani saudara dan anak-anak jalanan yang tidak ada uangnya. Saya langsung bilang, Tuhan Yesus, saya siap. Saya akan perang ini semua. Saya doa puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis libur, Jumat masuk lagi, Sabtu masuk lagi. Saudara, saya kaget, terheran-heran. Haleluya. Haleluya. Semua apa yang kami perlukan, kami butuhkan untuk bayar pajak mobil apa, itu Tuhan siapkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Tapi kan ini belum semua lagi. Kenapa? Karena ini hanya untuk itu. Tapi untuk hari Senin kita harus setor ini, buat ini, buat ini. Terus gimana dong Pak? Tidak ada cara lain kecuali perang. Karena setan itu tidak suka kau diberkati. Iblis nggak suka kau diberkati. Nggak suka dia. Haleluya. Iya. Iblis paling nggak suka kalau ada orang yang memuji menyembah Tuhan diberkati. Kenapa? Karena dia nanti mengatakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan yang ngasih. Makanya iblis sangat nggak suka. Ya. Tapi kalau dia penyembah iblis, ya nggak usah muji Tuhan, dia juga bisa diberkati. Supaya dia memuji iblis, menyembah iblis. Tapi kalau kau menyembah Tuhan, iblis nggak senang kau diberkati. Ingat, ya, makanya menyembah jangan tanggung-tanggung. Memuji jangan tanggung-tanggung. Ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. Kalau kau tanggung-tanggung, disitulah ada peluang untuk musuh bisa masuk, menyerang. Tapi kalau kau tidak tanggung-tanggung ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak ada kesempatan iblis. Haleluya. Haleluya. Setan tidak punya kesempatan. Makanya saudara, kenapa Alkitab bilang, kalau kau punya iman sebesar biji sawi, engkau katakan gunung ini pindah-pindah. Apakah Tuhan sedang membicarakan kecil dan besar? Tidak. Tuhan bicarakan tentang kemaksimalan. Kau punya iman sebesar biji jengkol, tapi kalau kau nggak lakukan dengan maksimal, iman tanpa perbuatan kosong, nol. Tapi kau punya sebesar biji sawi, tapi kau embat, oh ya Jesus Christ, Tuhan dahsyat, hebat, ajaib, akan dia tolong saya. Dia akan lakukan perkara yang besar bagi hidup saya. Karena aku bukan orang lain baginya. Aku kekasih Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai jangan tanggung-tanggung. Iya. Saudara, saya belajar sama Tuhan. Kenapa? Tuhan gak pakai iman yang besar. Oh, supaya kita tahu. Jadi jangan ada yang minder di antara kita. Oh, iman Bapak itu besar. Iman Bapak ini kecil. Kecil dan besar
kalau melakukannya sama-sama maksimal, hasilnya sama. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, dia bukan Tuhan yang pilih kasih. Kalau dia Tuhan yang pilih kasih, dia kasih ke si Pak Tanjung iman yang sebesar biji sawi. Dia kasih ke ini iman yang sebesar biji jengkol. Berarti pilih kasih. Haleluya. 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 Jadi saudara, iman yang sebesar biji sawi, kalau kita melakukan dengan maksimal, sebenarnya bukan iman itu yang melakukan, tapi Tuhan yang maha besar yang melakukan. Namun dia melihat iman yang sebesar biji sawi yang kita laksanakan dengan maksimal. Dia yang berbuat, Tuhan yang melakukannya, bukan iman yang melakukannya. Bukan. Jangan salah dalam berteologi. Bukan iman. Tuhan yang melakukannya. Kalau iman yang melakukannya, artinya imanmu sebesar biji sawi, kau akan bisa melakukan sesuatu yang sebesar biji sawi. Tapi Alkitab bilang, kalau kau punya iman sebesar biji sawi, kau bisa katakan kepada gunung ini, pindah, beranjaklah. Beranjak dia. Bukankah itu perkara-perkara yang hebat? Bukankah itu perkara-perkara yang besar? Kenapa bisa dilakukan hanya dengan iman sebesar biji sawi? Karena Tuhan yang melakukannya. Tuhan bukan iman, iman bukan Tuhan. Tapi iman dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tanya sama Tuhan. Semua apapun yang sulit saya tanya sama Tuhan. Makanya Tuhan mau kau maksimal. Haleluya. Haleluya. Itulah sebenarnya deklarasi kita tadi. Berkobar, menyala, menyambar. Terus apa? Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju di dalam Yesus, apa? Sama Yesus. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita cakap dengan segala perkara karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Itu maksimal loh. Itu udah maksimal, nggak perlu tambahan lagi itu sebenarnya. Tapi kan saudaraku yang saya kasih, lidah kita tak bertulang. Kadang lain yang diomong, lain yang di hati. Ya, ini biasa terjadi dalam percintaan. Makanya kita juga ini sedang bercinta dengan Tuhan. Selalu kali kita ini menggombal Tuhan. Tuhan, aku sayang kau. Aku mengasihi engkau. Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pet. Mengasihi aku. Hujan aja kau langsung lari. Mengasihi aku. Ya, digertak aja langsung kau tutup pelayanan. Mengasihi aku. Saudara. Sebenarnya hidup ini indah. Haleluya. Haleluya. Saya mau kasih tahu buat saudara. Orang yang selalu suka jalan kaki, indah nggak dia jalan kaki? Indah. Tapi ada orang yang malas jalan kaki, maunya naik mobil aja. Indah nggak dia rasa jalan kaki? Nggak indah. Saya kadang-kadang heran juga ngeliat anak saya ya. Masa ke bola basket, kan itu main basket kan gini gerak. Masa ke situ harus naik motor? Ya entah siapa lah itu. Haleluya. Artinya begini, memang tidak kesukaan dia jalan kaki. Haleluya. Memang dia nggak suka jalan kaki. Saya udah lihat dia tidak suka olahraga jalan kaki. Tapi kalau olahraganya basket dia suka. Terus kenapa yang lain bisa suka jalan kaki? Jadi ini sebenarnya tergantung kita membangun diri kita. Yang percaya katakan amin. Kalau kita sudah biasa berperang, itu nggak berperang nggak enak. Karena udah maniak. Paham nggak? Paham nggak? Tengok itu Benyamin Netanyahu. Setiap pidato. Tidak ada istilah perdamaian. Tidak ada istilah gencatan. Dia udah maniak. Di sisi lain dia tahu pasti dia menang. Haleluya.
Saudara, kenapa saya menjelaskan seperti ini? Supaya kita ngerti, supaya kita paham. Iya. Jadi, ya, perang itu indah. Perang itu indah. Makanya banyak anak-anak suka perang. Cuma perang mereka itu di sosial media, main game. Kenapa? Sebenarnya mereka suka perang nyata, tapi takut ditangkap polisi. Sehingga mereka perangnya di game tadi. Itu nggak ditangkap polisi. Haleluya. Tapi Pak Tanjung nggak mungkin suka perang main game. Males dia. Kubunuh kau, kubunuh. Ngomong gitu aja dia udah males. Iya. Tergantung kita membangun diri kita. Kalau sudah terbiasa kita perang, hidup ini enak. Hidup ini mantap. Malah kalau kita berhenti perang, kita rasanya mau mati. Ya, pinginnya perang terus. Pinginnya perang terus. Karena apa? Karena kita sudah membangun diri kita untuk itu. Oh, mungkin saudara berpikir begini. Tapi kan lebih enak, Pak. Perang sehari, istirahat sehari. Perang sehari, istirahat sehari. Nah, saudara. Haleluya. Iblis, setan, musuh kita tidak pernah istirahat. Dia tidak pernah tidur. Ada nggak? Ya, kau baca di Alkitab. Setan ngantuk dan lalu tertidur. Gak ada. Dia berkeliling terus. Dia tuh kayak gasingan. Jalan terus. Iya. Mana yang sudah lemah-lemah? Ya. Kasihnya masalah. Kasihnya persoalan. Kasihnya. Terus kasihnya penyakit. Wah, ini cocoknya apa? Cocoknya ini kuhancurkan dengan apa? Supaya hancur ini. Mobilnya. Tabrakkan dia. Oh, supaya hancur ini orangnya nih. Mana? Bunuh diri. Supaya hancur orang ini gimana? Tabrak. Ditabrakkan setan itu mobil itu sampai orangnya meninggal. Saudara, kira-kira mungkin gak kalau kita pengikut Tuhan, terus Tuhan kutabrakkanlah kau? Mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin, saudara. Masa Tuhan seperti itu sih? Ngapain kita ikut Tuhan? Kalau Tuhan seperti itu. Kita ikut Tuhan itu karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha baik. Karena Tuhan itu membela kita. Karena Tuhan itu penolong kita. Haleluya. Haleluya. Tetapi saudaraku yang saya kasih, Tuhan mau supaya kita ini menjadi pengikutnya yang tidak cengeng. Menjadi pengikut Tuhan yang gagah perkasa. Menjadi pengikut Tuhan yang kuat. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya Tuhan bisa membuat kau tidur aja. Tuhan yang berperang hancurin setan. Apa sih sulitnya bagi Tuhan? Tetapi kalau itu dilakukan Tuhan, maka otot-otot rohanimu akan terus seperti anak bayi. Dan engkau tidak akan bisa kuat dalam menjalani hidup ini. Dan tidak ada nilai yang kau di hadapan Tuhan. Semakin banyak engkau berperang, semakin banyak engkau menang, semakin nilaimu besar. Sorak-sorai jangan tanggung-tanggung. Saatnya perang. 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 Mulai. Tiupkan sangkakala. Siap perang. Mulai hari ini tidak boleh ada lagi yang lengah. Mulai hari ini tidak boleh ada lagi yang santai-santai. Dimanapun kau harus perang. Bahkan waktu engkau bekerja pun harus perang. Doa terus. Haleluya. Makanya luar biasa kalau kita tahu bahasa roh enak. Ya, bukan tahu ya, kalau kita sudah dapat bahasa roh enak. Kita sambil jalan juga enak. Ya. Makanya 120 orang itu ya dilarang Tuhan menginjil dulu. Disuruh tinggal di loteng Yerusalem. Sebab mereka kepenuhan Roh Kudus.
supaya mereka kuat dalam berperang. Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini peperangan ini mirip-mirip peperangan yang lahiriah aja. Iya. Kalau lawannya takut, udah habislah dia. Iya, umpama Israel tuh ketakutan tuh. Wah, gawat nih. Diserang Hizbullah, diserang Houthi, diserang ini. Oh, diserang lagi Mujahidin ini. Oh, serang. Terus dia lemah, habis dia. Tapi dia tahu, ini perang. Tidak ada istilah lemah. Haleluya. Dalam hal rohani pun sama. Tidak ada istilah lemah. Tidak ada istilah capek. Tidak ada istilah mengatakan aku mau istirahat dulu lah. Jangan perang dulu. Nggak ada. Iya. Ketika kau bilang aku mau istirahat dulu, nggak perang dulu. Disitulah saatnya saudara akan dilibas oleh musuhmu. Sadarlah, berjaga-jaga lawanmu, si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, Anda harus perang. Kenapa perang ini? Perang ini kenapa harus perang terus? Kita baca di 2 Korintus 2, Efesus 4 ayat 27. Kenapa harus perang terus? Kenapa? Iya. 3, 2, 1. Iya, kenapa kita harus perang terus? Supaya nggak ada kesempatan bagi iblis untuk menaruh penyakit, untuk menaruh masalah, untuk menaruh persoalan, untuk menaruh kesulitan dalam hidup kita. Saya tahu betul kalau persoalan kesulitan ini datang dari setan, apakah ini kesulitan masalah ini memang ini adalah alami? Kita tahu. Kita tahu. Haleluya. Bahkan saudara, dalam situasi perang sesulit apapun, Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya Alkitab berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang jangan memikirkan soal-soal tentang dirinya, bagaimana dia menyenangkan hati komandannya. Big boss kita Tuhan Yesus. Amen. Dia yang punya segala kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi. Dia yang punya segala-galanya. Ya. Haleluya. Haleluya. Masa nggak dicukupi keperluanmu? Pasti dicukupi dong. Tapi kalau kau memikirkan dirimu, dan disitulah kesempatan engkau ya tidak menyenangkan komandanmu. Karena engkau sedang memikirkan dirimu. Karena kita nggak mungkin bisa saudara melakukan dua-dua. Ketika kita ingin menyenangkan diri kita, maka saudaraku yang saya kasih, kita nggak bisa menyenangkan komandan kita, Big Boss, Yesus Kristus. Disitulah capek hidup ini. Capek. Sebenarnya saudara, sama-sama perang sebenarnya. Cuma perang ini jadi capek. Karena apa? Karena kita berperang dengan kekuatan kita sendiri. Kita capek. Wah, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begitu, saya harus begini. Capek hidup ini. Tapi kalau Tuhan, maumu apa, aku buat. Kehendakmu apa, aku lakukan. Ayo Tuhan, perintahkan Tuhan, ngomong Tuhan, minimal Tuhan, berikan gerakan-gerakan dalam rohku, gerakan-gerakan dalam hati pikiranku untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hatimu. Haleluya. Itu nggak capek saudara. Kemarin hujan lebat. Ya hari Kamis, kami tetap berangkat melayani mereka. Bayangkan saudara, kami di sana sampai udah jam 2:30 lebih. Harusnya jam 2. Tapi karena nunggu Pak Turnip, sebab hujan juga katanya, ya naik motor, ya udahlah, udah di jalan kita tunggu. Telepon lagi,
mau berangkat lagi, telepon lagi mau berangkat. Wah, tapi yang ketiga kali ini nggak mungkin. Karena kalau ketiga kali itu Petrus kan, nggak mungkin, pasti ini betul berangkat. Betul, yang ketiga kali ini lagi jalan, betul. Akhirnya kami telat di sana. Saudara, mereka tetap nunggu loh. Bayangkan tuh, kurang lebih 60 orang tetap nunggu loh. Kalau nggak hujan bisa 90 orang, tetap nunggu. Kalau kami nggak datang, bagaimana coba saudara? Mereka bisa kecewa, betul nggak? Nama Tuhan bisa dihujat sama mereka. Ya, nama Tuhan bisa dihujat. Haleluya. Itu juga peperangan. Itu bukan hal yang gampang, itu bukan hal yang mudah. Iya. Apalagi kalau lagi khotbah gini. Sering saya lagi khotbah ini mau kencing. Itu juga peperangan. Sering. Masa kita khotbah, sebentar saudara, saya mau kencing dulu. Haleluya. Apakah saudara bisa? Bisa. Cuma kenapa saudara nggak mau lakukan? Karena saudara nggak lagi khotbah. Kau pikir nggak apa-apa lah, aku duduk ini nggak lagi khotbah. Harusnya bisa, sama. Kekuatan kita itu sama. Karena dalam hidup ini tidak ada yang kita dapatkan, kita peroleh begitu saja tanpa perang. Haleluya. Haleluya. Saudara, makanya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ya, waktu perang-perang zaman dulu di Alkitab, ya, mereka ada hal-hal yang boleh mereka ambil, itu harta-harta mereka yang kalah. Iya. Saudara, sebenarnya ini dalam peperangan roh ini banyak yang sebenarnya harusnya milik kita. Tapi kita nggak bisa dapatkan. Karena kita nggak memaksimalkan. Tuhan sudah berikan senjata kepada kita. Senjatanya apa? Senjatanya tadi kan kita sudah tahu. Kalau kau punya iman sebesar biji sawi. Untung Tuhan gak bilang kalau kau punya iman sebesar buah durian. Mungkin kita bingung. Sebesar si biji sawi ini gampang kok. Kecil aja kok. Tapi kalau kecil ini kita gak lakukan dengan maksimal, kita gak dapat apa-apa. Haleluya. Karena iblis selalu cari keuntungan. 2 Korintus 2 ayat 11. Dia selalu cari keuntungan. Dia pingin untung dari kita. Dia nggak mau rugi. Dia maunya untung. 3, 2, 1. Supaya juga sebab kita tahu apa maksudnya. Iya. Jadi iblis ini selalu melihat, ya, apa yang bisa ku ambil dari orang ini. Apa yang bisa untung dari dia. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus tahu apa maksudnya. Haleluya. Bisa nggak kita hidup ini berkemenangan terus menerus? Bisa. Haleluya. Saudara, percaya nggak saudara bahwa Tuhan menguji saudara dengan sakit-sakitan? Percaya nggak saudara? Tuhan menguji saudara dengan sakit-sakitan. Percaya nggak? Oh, besok sakit-sakitan terus. Percayalah. Kan bagus diuji Tuhan. Haleluya. Saya tidak akan pernah menguji anak saya yang mengecewakan. Saya tidak pernah akan menguji anak saya yang membuat dia sengsara. Nggak mungkin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan menguji pengikutnya dengan sakit-sakitan, dengan miskin-miskin? Tuhan yang menguji? Tidak. Kalau Ayub, Pak? Hah? Ayub diuji Tuhan. Haleluya. Izinkan. Iya. Tapi saudara lihat. Iya. Yang melakukan iblis. Bukan Tuhan. Tuhan tidak melakukannya. Dan lihat kalau Tuhan yang, kalau iblis yang melakukannya.
lihat Ayub pasti menang. Dan Ayub diberkati lebih lagi. Tapi kalau iblis yang melakukannya, ya, dan kita tidak dapat pertolongan Tuhan karena kita tidak intim dengan Tuhan, kita pasti terpuruk. Pasti kita terpuruk. Karena apa? Karena iblis tidak mau rugi. Setan gak mau rugi. Setan senang lihat kalian sakit-sakitan, susah, menderita. Itu setan paling senang sekali. Tuhan paling bahagia kalau kita dilihatnya sukacita, kita bergembira, kita happy, kita sukacita, gembira. Tuhan senang. Iblis gak suka. Iblis gak senang. Haleluya. Haleluya. Makanya iblis buat juga sukacita palsu, damai sejahtera palsu, kesenangan palsu. Ya. Wah, enak kok. Dum-dum bahagia katanya. Oh, bahagia, dum-dum bahagia. Itu palsu. Kita lihat aja besok gimana. Kalau yang palsu itu ketahuan, saudara. Sekuning apapun dia pasti ketahuan. Haleluya. Iya. Tapi kalau yang asli, itu pasti dijamin. Dimasukkan pun dia ke dalam api, tetap kuning, tetap kuning. Ya kan? Ditanam juga di lumpur bertahun-tahun, beribu tahun, tetap kuning. Malah tambah kuning. Tapi kalau dia palsu, itu disepuh. Kelihatan kuning, wih mantap. Ya kan? Nanti 3 bulan disepuh lagi. Biar kuning lagi. Itu yang palsu. Tapi saudara, orang suka yang palsu, kenapa? Murah. Haleluya. Saudara, murahan yang asli atau yang palsu? Iya. Berarti saudara, murah itu saudara terminologinya ya, mendefinisikannya harga. Haleluya. Kalau saya tidak. Iya, saya tidak. Jadi saudara, iya, itu nominalnya itu mahal. Tapi murah bagi orang yang memang uangnya ratusan miliar, itu murah. Jadi murah mahal itu relatif saja. Bagi saudara Ferrari mahal, bagi Hotman Paris murah aja, biasa saja. Ferrarinya ditaruh di sana, biasa saja. Gak ada masalah. Ya kan? Jadi tidak semua orang suka yang murah. Kalau orang-orang udah high class, dia gak mau yang murah. Gak mau yang murah. Kau lihat tuh Hotman Paris, jasnya itu bisa 50 juta. Kilat-kilat tuh. Itu lihat tuh di Metro TV. Hari apa itu? Nah lihatlah. Ya dia buat acara yang gini-gini tuh. Jasnya itu ada berlian-berliannya. Mahal. Tapi dia suka. Haleluya. Kenapa dia suka? Karena murah bagi dia. Dia sanggup beli. Gak ada masalah bagi dia. Haleluya. Iya. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih, ini kita sudah saatnya berperang. Jangan main-main lagi. Ya. Jangan sampai tumbang dulu, baru kita mau perang. Iya. Itu kita sudah kehabisan amunisi. Kita sudah habis kekuatan. Kalaupun kita ditolong Tuhan, tapi itu yang nyanyinya, aku jatuh tak sampai tergeletak. Kan nyanyi-nyanyi gitu kita yang suka. Jatuh tak sampai tergeletak. Ya kan? Harusnya kok gak boleh jatuh. Walaupun gak sampai tergeletak. Jatuh kok gini. Mana ya? Nih jatuh.
Nah, nggak geletak kan? Ditolong Tuhan. Harusnya nggak usah gitu. Ngapain gitu-gitu? Aneh-aneh. Ya, karena Tuhan tidak pernah ya berjanji sebenarnya kau jatuh tak sampai tergeletak. Itu bukan kemauan Tuhan, tapi itu bicara pembelaan Tuhan. Itu bukan kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan itu kau menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak Tuhan. Itu kemauan Tuhan. Itu takdir Tuhan. Kalau kau jatuh tak sampai tergeletak, itu pertolongan Tuhan, itu kasih Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak mau seperti itu, paham nggak? Paham. Tapi malah kita bangga yang seperti itu. Iya, betul kan? Betul, kita bangga seperti itu. Coba nanti kalau ada orang kecelakaan, mobilnya hancur, terbalik-balik, terus dia selamat, dia bersaksi, terus viral, diundang lagi di gereja-gereja mana. Tapi kalau kita bersaksi, saudara, aku sekarang sudah umur 70 tahun. Tidak pernah aku mengalami kecelakaan. Karena Tuhan besertaku. Dan aku tidak pernah mengalami kemiskinan. Karena Tuhan besertaku. Aku tidak pernah mengalami sakit penyakit. Karena Tuhan besertaku. Malas orang. Tapi kalau sakit, kita videoin. Tek. Nih. Terus seminggu kemudian dia sembuh kan? Oh, buatlah ini videonya waktu dia sakit. Dokter bilang dia sudah koma, mau meninggal dunia. Tapi lihatlah, ini video yang kedua, dia hidup kembali, sehat. Berikan sorak-sorak. Senang kan? Kita disuguhin yang begini-begini. Makanya kita tidak bisa menjadi orang yang menang lebih daripada pemenang. Bagus nggak kesaksian gitu? Bagus. Itu pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagus. Jatuh tak sampai tergeletak. Bagus. Kira-kira paham nggak sampai di sini? Paham. Haleluya. Haleluya. Itu lagu-lagu anak kecil. Iya. Mordekai umur setahun. Si Deborah, si Daniel, si Joshua, itu lagu-lagunya waktu kecil. Karena apa? Jalan semeter jatuh, jalan semeter jatuh. Nggak sampai tergeletak, karena ada mamanya pegang. Kalau sekarang segede itu Daniel tergeletak jatuh, pegang lagi sama mama, pegang mamanya, kurang ajar itu. Udah segede itu kok jatuh-jatuh terus. Haleluya. Haleluya. Saudara, siap berperang? Siap. Saudara, dalam peperangan, ya, saudara, ada dua hal yang perlu kita ingat. Ada peperangan yang memang kita harus lakukan sendiri, karena ini operasi senyap, yang orang lain tidak boleh karena ini waktunya tiba-tiba cepat. Tapi ada peperangan yang memang kita sudah lihat. Ini sudah dirancangkan dan rancangan ini sudah kita lihat. Ini kita tidak bisa sendiri. Kita harus bersatu. Kita harus hancurkan. Kita harus ribat. Kita harus gibal ya. Kita harus gibal. Oh. Mana tahu orang gibal apa? Ribakon sudah. Iya. Haleluya. Gibal gila balas. Sekarang dua jenis peperangan kita harus pahami. Makanya ada kita doa korporat. Harus bergabung. Iya, doa puasa. Jangan nanti sudah gini baru. Emang Pandita, neng doa puasa. Nggak boleh. Dimarahin dokter. Iya. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya mau ngomong buat saudara. Kalau saudara tidak mau perang, artinya saudara terima kalah. Atau bukan menyerah, menyerahkan diri malah. Pasrah. Ya. Menyerahkan diri. Iya. Saudara kan tadi kan dia berjalan seperti singa yang mengaum, siap untuk mencari yang ditelan. Betul nggak? Karena dia tahu
Ya, untung aku dapat ini. Nah, saudaraku yang saya kasih, kalau kita tidak mau berperang, artinya kita bukan hanya berserah, kita menyerahkan diri. Alang mau, gitu loh. Kan gini datang dia, aum. Ya kalau kita misalnya nggak mau berperang kan, kita bisa lari kan. Tapi bukan itu pengisinya yang saya pakai. Ketika kau nggak mau berperang, kau bilang itu sedang alang mau. Makan aku. Dikunyah lah. Aum masih kayak itu kan. Haleluya. Roma 8 ayat 37, ini yang Tuhan mau. Kita harus menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita harus menang lebih daripada pemenang. Peperangan dimulai sekarang. Jangan tunggu 2 hari lagi. Karena menit ke depan aku tidak tahu. Tapi kalau kau mulai sekarang, aku percaya engkau pasti menang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan di pihak kita. Siapa yang bisa lawan kita? Tuhan yang berjanji, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bahkan Tuhan berkata, kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Bersama Tuhan, kita pasti menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Sudah waktunya. Ya. Saudara. Memang ada waktu Anda menyendiri. Tapi saudara tahu, ketika Anda menyendiri sehari 2 hari, iblis berkata, oh dia sedang bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kau menyendiri berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dia katakan dia sedang sakit hati, menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan. Jangan. Haleluya. Kau harus perang. Orabaya kama sakami rabasu. Labayore kase kebutaka bira. Iruba la jubidia. Hai setan, hai iblis, hai roh jahat, hai kuasa gelap, aku hancurkan kau dalam nama Yesus. Hai sakit penyakit, aku hancurkan kau dalam nama Yesus. Hai roh malapetaka, aku hancurkan kau dalam nama Yesus. Hai kutuk kebangkrutan, aku hancurkan kau dalam nama Yesus. Hai kutuk kebangkrutan, aku hancurkan kau dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Belalang pengirim, belalang pidana, belalang pelompat, aku hancurkan kau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesehatan ilahi kami terima. Urapan yang spesial kami terima. Kuasa Tuhan kami terima. Kemenangan milik kami. Kami percaya. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara, tidak boleh Anda tidak perang. Haleluya. Anda harus perang. Anda harus perang. Anda harus perang. Bukan di waktu genting, tapi dalam situasi suasana yang kelihatan aman, perang terus. Saudara tahu kenapa tetap ada tentara? Padahal negara ini aman kok. Kenapa di perbatasan-perbatasan tetap ada tentara? Di Entikong itu tentara banyak di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Kenapa? Orang kita lagi aman kok. Tidak ada istilah aman. Yang ada berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya. Ora basyaka ya rabasyaka. Angkat 12 tanganmu. Berikan kepada mereka Tuhan pedang roh. Berikan kepada mereka Tuhan roh yang gagah perkasa. Roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas, yang siap untuk berperang mengalahkan setiap musuh-musuh mereka yang ingin menghancurkan ekonomi, yang ingin menghancurkan kesehatan, yang ingin menghancurkan haleluya hubungan keluarga, yang ingin menghancurkan segala hal-hal yang baik. Luar biasa. Siap kami berperang Tuhan. Siap kami berperang. Ora masyakatakan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami siap berperang. Musuh
pasti kalah. Kami menang lebih daripada bulan. Setan hancur, iblis hancur, roh jahat hancur, kuasa gelap hancur, semua hancur. Segala yang mengganggu kesehatan kami hancur, segala yang mengganggu perekonomian kami hancur, segala yang mengganggu hubungan kami dalam keluarga hancur, yang mengganggu hubungan dalam gereja hancur, hancur, yang membangun hubungan, yang merusak hubungan kami dalam gereja hancur, hancur dalam nama Yesus. Kau harus perang. Kau harus perang. Saudara, saya bukan merayu saudara. Perang ini indah. Perang ini enak. Enak sekali. Justru ketika saya mencoba diri saya mau santai, nggak enak. Nggak enak rasanya, nggak enak kayak mau mati. Tapi ketika saya berperang di hadirat Tuhan, enak. Haleluya. Haleluya. Angkat 12 tanganmu. Dengan iman terima. Semua ya. Aku lemparkan senjata, terima. Aku beri peluru, terima. Siap, serang, tempur. Di dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya katakan amin.